Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Perkara yang terpenting memulaikan adalah iman. Dengan iman ini kita di dunia senantiasa beruntung. Kalau kena kesusahan ada iman, kesusahan itu akan mendatangkan pahala. Kalau kena kesenangan ada iman juga mendatangkan pahala. Orang itu kalau ada iman beruntung terus. Di dunia ini, belum di akhirat. Di akhiratlah hasilnya iman yang sebenarnya, hasilnya iman yang 100%. Ketika orang-orang iman masuk dalam surga Allah, berjumpa dengan Allah, dapat ridha Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ada 3 kerja semulaikan yang harus kita usahakan mengenai iman ini. Yang pertama kali, membuat suasana dakwah iman. Dengan membuat suasana dakwah iman, maka iman akan tumbuh. Kalau begitu bagaimana? Memang begitu itulah ceritanya tumbuhnya iman mulai zaman dulu, zaman para nabi sampai zaman sekarang itu tumbuhnya itu dimulai dengan adanya suasana dakwah. Ketika ada suasana dakwah maka tumbuhlah iman. Orang-orang kafir pada dapat hidayah. Itu sunnatullah, tertib dari Allah. Allah mendatangkan hidayah, tanpa itu juga bisa aja. Sebagaimana Allah mendatangkan hidayah untuk para malaikat, Allah mendatangkan hidayah untuk para nabi. Para nabi itu tahu-tahu dapat hidayah gitu aja, langsung, tanpa ada asbab yang zahir. Tapi untuk umat, tumbuhnya iman itu dimulai dengan suasana dakwah. Saja suasana dakwah, maka tumbuhlah imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tumbuhlah imannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tumbuhlah imannya para sahabat. Ini usaha pertama. Kemudian yang kedua, mujahadah karena untuk iman. Dengan suasana dakwah maka iman akan tumbuh. Dengan mujahadah, orang itu mau susah payah untuk iman, maka iman itu akan jadi kokoh. Jadi kokohnya iman itu dengan mujahadah. Maka kita lihat seluruh para nabi, para rasul mesti mengalami mujahadah, mengalami susah payah karena iman.
Begitulah tertib Allah untuk manusia ini. Seluruh para sahabat diceburkan oleh Rasulullah SAW dalam suasana mujahadah di Makkah Al-Mukarramah. Begitu berat sekali, tantangan dari segala arah, ancaman dari segala arah, maka para sahabat dimasukkan ke situ. Jasad manusia yang zahir ini saja, ini supaya jadi kuat perlu mujahadah. Kalau orang ingin jadi pendekar itu latihan, lari, bebuki, sampai bertahun-tahun baru badannya jadi kuat. Orang ingin kuat, ingin jadi pendekar, tiap hari dipijeti, lama-lama jadi teler. Ya, kan ada kekuatan. Begitu juga iman ini. Kalau kita tidak mau mujahadah untuk iman, iman kita ini akan melemah, loyong. Ada iman tapi lemah sekali. Kayak imannya Bani Israel. Masih ada nabi, masih ada rasul, berjalan bersama Nabi Musa, melihat orang-orang pada menyembah berhala. Maka Bani Israel itu usul kepada Nabi Musa, usulnya kepada Nabi, kepada nabinya. Usulnya bagaimana? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Nabi Musa, kami ini boleh dipikirkan berhala, orang-orang punya berhala begitu itu, kok kami tidak punya? Boleh kami ini dikasih berhala. Ini kan imannya lemah sekali ini. Mudah terpengaruh dengan orang-orang kafir. Padahal orang kafir itu orang sesat, seburuk-buruknya manusia. Tapi Bani Israel ini malah terkesan. Nah, orang Islam sekarang juga begitu. Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi senangannya niru-niru orang kafir aja. Saking lemahnya iman ini. Nah, ini iman ini yang lemah ini, caranya untuk supaya bisa kuat harus diceburkan dalam mujahadah. Dalam susah payah, menderita karena iman, naik gunung, turun gunung karena iman, kehujanan karena iman, kepanasan karena iman, dicaci orang karena iman, dibenci orang karena iman. Ya, gimana caranya ini? Caranya mujahadah bagaimana? Kalau kita ceburkan diri kita adalah perjuangan. Nanti kita masukkan dalam perjuangan, kita niati hidup untuk berjuang, nah baru ada mujahadah. Jadi kalau hidup ini kita hanya untuk cari makan, cari minum, bikin rumah, ya kita nggak akan ada mujahadah. Untuk iman, kita mujahadah untuk pertanian, mujahadah untuk perdagangan, melek juga untuk nyetir mobil, bagian bayan, bagian tidur. Ya nggak kan? Orang itu kalau nggak mau mujahadah karena iman, dia akan mujahadah juga. Mujahadah untuk selain iman, untuk nafsunya masing-masing. Maka untuk supaya iman kita kuat, kita ini harus siap mujahadah. Nggak ada jalan lain selain itu. Kemudian kerja yang ketiga, kita ini harus keluar untuk menyebarkan iman. Dengan keluar, maka tersebarlah iman. Menyebarkan iman ini penting, karena ini bagian dari mensyukuri iman. Kalau kita punya beras, di antara syukurnya adalah bagi bagian beras itu kepada orang-orang kelaparan,
Maka di antara cara mensyukuri iman, di antaranya adalah kita ini menyebarkan iman pada orang-orang yang lain. Kalau kita ini nggak mau menyebarkan iman pada orang lain, berarti kira kurang syukur, kayak orang nggak mau zakat gitu jadinya. Nah, orang itu kalau tidak syukur bahaya. Terus kerja yang keempat, doa. Doa agar Allah SWT meningkatkan iman kita, mengistiqomahkan iman kita, menetapkan iman kita sampai mati kita berjumpa dengan Allah. Maka dakwah itu sebenarnya kan seperti nanam. Nanam padi, nanam pohon. Nah, kalau tidak ada yang nanam itu harus bagaimana? Nggak ada yang nanam padi ya nggak tumbuh padi. Kalaupun tumbuh tanpa ada yang nanam, itu namanya barang luar biasa. Jadi kalau yang biasa itu mesti ada yang nanam. Ya Allah Maha Kuasa. Kayak Ashabul Kahfi itu, di tengah-tengah suasana kufur, tahu-tahu Allah bangkitkan imannya. Itu barang luar biasa, itu bisa saja. Tapi yang umumnya itu wujudnya iman itu setelah ada dakwah. Kalau dakwahnya di masjid, yang tumbuh imannya di masjid. Kalau dakwahnya di pasar, tumbuh iman di pasar. Dakwahnya di rumah, tumbuh iman di rumah. Kita ini kita nanam padi di Temboro, ingin panen di Surabaya, bagaimana mungkin? Kalau nanamnya di Temboro, ya tumbuhnya di Temboro. Kalau nanamnya di Surabaya, tumbuhnya di Surabaya. Maka iman ini begitu juga, walaupun Allah kuasa terhadap apapun. Maka suasana dakwah perlu dihidupkan di masjid, perlu dihidupkan di rumah, perlu dihidupkan di sawah, perlu dihidupkan di kantor, perlu kita hidupkan di pasar-pasar, perlu kita hidupkan di seluruh kalangan umat ini, supaya iman itu tumbuh di mana-mana. Ya, kalau kita ini di kantor itu tidak ada dakwah, itu sudah bahaya itu. Bisa-bisa iman kita ini jadi rusak nanti di situ. Hidupkan suasana dakwah di kantor kita, hidupkan suasana dakwah di rumah kita, di pasar kita, di mana saja. Sampai orang dalam keadaan sakaratul maut perlu suasana dakwah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang mau mati itu ajarilah dia la ilaha illallah. Walaupun dia ini sudah tiap hari membaca la ilaha illallah ribuan kali, kalau mau mati ajari dia. Karena orang itu kalau mau mati itu Masya Allah itu usianya itu banyak, sakitnya itu bukan biasa itu. Mati itu seperti orang itu dibacok pedang seluruh tubuhnya sekaligus. Bagaimana rasanya itu? Seorang sahabat mengatakan mati itu seperti apa? Mati itu seperti sarang, ranting yang penuh dengan duri, dimasukkan ke mulut kamu, masukkan ke perut kamu, masuk ke otot-otot kamu, semuanya terus ditarik bareng. Nah, kayak apa rasanya itu? Maka dalam kondisi seperti itu, orang itu kadang-kadang lupa sampai. Maka perlu dibantu, dibuat suasana la ilaha illallah. Ini kalau anak kita, istri kita sudah biasa dakwah, insya Allah mau begitu.
Kalau anak kita, istri kita belum biasa dakwah, kita kalau sekarat, istri kita nangis, jerit-jerit, menjerit-jerit, Pak, nanti kalau kamu mati siapa yang ngurus anak-anak kecil ini? Jangan mati, Pak, gitu. Nuangis istrinya, anaknya nuangis. Kamu bagaimana kira-kira? Bingung akhirnya. Salahnya sendiri, istrinya nggak dikeluarkan masturat. Anak-anaknya nggak diajari agama, akhirnya mengganggu kita waktu sakaratul maut. Maka suasana dakwah itu perlu dihidupkan sampai waktu kita sekarat. Di mana saja perlu suasana dakwah orang. Insyaallah kita niat semula kan? Kemudian kita ini harus menyiapkan diri untuk mujahadah, mau susah payah. Pokoknya susah payah untuk iman itu bagian dari cara untuk menguatkan iman kita. Bani Israel itu amal agama semelaikan, tapi dipilih yang enak-enak tok. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum wastakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau nabinya datang bawa perintah-perintah yang berat, enggak cocok dengan nafsu mereka, ditolak, dimusuhi. Tapi kalau perintahnya itu cocok, ini cocok, diterima dengan bagus. Maka imannya Bani Israil nggak bisa naik. Bahkan Bani Israil itu aneh sekali malaikat. Kadang-kadang tuh perintah yang enak itu saja itu dibikin mainan. Bani Israil itu disuruh masuk ke sana, ke Palestina. Diperintahkan masuk Palestina, nanti kamu di sana akan menemukan banyak makanan, rezeki melimpah ruah. Karena waktu itu Bani Israil dalam kelaparan. Maka kalau kamu masuk di sana, nanti kamu mengatakan hittah, ya Allah ampunilah kami. Ya, kalau kamu masuk kampung dengan istighfar, perintah Allah berada Nabi Musa untuk Bani Israel. Nanti Bani Israel suruh masuk sana. Kalau masuk doa minta ampun kepada Allah. Habis dasar Bani Israel ini sudah diperintah yang enak pun tinggal masuk, tinggal makan aja itu ya dibikin mainan. Bukan mereka ini masuk itu doa minta ampunan, enggak. Doanya ya Allah minta makanan. Jadi doanya itu enggak ada yang mau minta agama, itu enggak ada. Minta dunia aja doanya itu. Akhirnya diazab oleh Allah SWT. Ini Bani Israel. Kalau disuruh yang berat ditentang, kalau disuruh yang enak dibikin mainan. Maka imannya nggak pernah naik. Bahkan lama-lama dilaknat oleh Allah SWT. Lain para sahabat ini walaupun perintah berat, terasa berat, tetap jalan aja. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Diajak berangkat itu berat itu. Ini walaupun berat berangkat aja. Ini sahabat. Ini imannya menaik. Terus yang ketiga apa? Usaha ketiga keluar untuk menyebarkan iman sebagai salah satu bentuk mensyukuri iman. Iman ini kalau disyukuri nanti akan kekal.
Nggak disyukuri jadi mancep sampai mati. Ya, kalau iman ini nggak disyukuri, bisa-bisa ditarik nanti, naudzubillah. Syukurnya alhamdulillah dengan lisan, dengan hati senang jadi orang iman. Dengan perbuatan agama dikerjakan, dan di antara bentuknya kita keluar jalan Allah. Insyaallah mulai kan. Terus kemudian yang keempat doa, ya Allah, sempurnakanlah iman kami, kuatkanlah iman kami, kokohkanlah iman kami, istiqomahkanlah ya Allah iman kami sampai akhir hayat kami, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman. Dan jangan pula lupa doa untuk keluarganya, ya Allah keluarga kami ya Allah berikan kepada mereka iman yang lurus, yang kuat, yang kokoh. Tetangga-tetangga kami ya Allah, umat Islam seluruh alam ya Allah. Doa untuk orang lain. Kalau kita doa untuk orang lain, para malaikat akan doa untuk kita. Maka Syekh Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, berdoalah kepada Allah dengan mulut yang tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana Syekh? Mulut saya ini sudah banyak dosa, gimana? Doalah untuk orang lain, maka malaikat akan doa untuk kamu, dan malaikat itu mulutnya nggak pernah dosa. Inilah kerja kita malaikat. Buat suasana dakwah, buat suasana mujahadah, keluar jalan Allah, buat suasana doa. Insyaallah malaikat. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Ibadah mental 4 bulan, 40 hari, monggo. Tambah masa, sisa masa. Masuk setahun, monggo. Terus ini Pak Bangi wingi si mong tua-tua wingi semayane jeneng napa? Loh, mboten. Sarane nganten kula jeng Februari niat sekanulan jenengan sarang-sarang kula, sarane ngoten. Nggih. Kita niku naskil tiyang 4 bulan mboten nek kita niki mun medal 4 bulan mboten. Kita naskil niki krana Allah mawon nggih. Krana Allah. Sing paling sae niku wong niku naskil awake dhewe ngoten. Nek naskil wong gak gelem wis sing naskil awake dhewe mosok gak gelem. Biasanya gelem nek sing naskil awake dhewe. Sampeyan taskil awake dhewe nggih. Purun bisa taskil awake dhewe. Purun ya. Mengke di ikhtilati malih Pak Bangi. Nggih. Niki lho jur santri ini lho. Maret nih lho. Sakit bareng-bareng ngoten jur santri. Niki Maret nang jur. Mboten sah golek sangu. Sing enten griya niku mawon cobi sampean delok kira-kira sekrenek sangu napa sampean pendet mawon. Ning kuwi. Mbon enten. Mun ketok mawon kok niku ngene. Sepeda iki ya kena kanggo sangu ya kena. Sampeyan tanglet itu sepeda sampean. Kanggo sangu gelem 4 bulan, ora gelem. Nek meneng mawon niku berarti gelem. Nek mboten nek itu paham sampean nggih. Nek wedhus sing nang mburi dikalar nika nggih, sampeyan tangleti gelem kuwi tanggo sangu 4 bulan. Nek meneng mawon berarti purun.
Mungkin nek iso omong kan melayu malah. Nika kursine oke menjadi kursi mari nibakne bocah-bocah cilik. Diangkat nika nggo sangu kare insyaallah purun niku nggih. Insyaallah Bang nggih. Enten mboten sak golek. Golek mboten oleh-oleh sing pun enten ning kemawon nggih. Pun sakniki mudzakarah malih. Semoga niki salat isyraq tidak malih musyawarah mriku.